Balik lagi di Masuk Channel, dan hari ini gue bakal review satu RDTA dari Geek Vape. Dan ini adalah satu RDTA yang bisa, menurut gue, bisa menyesuaikan lah. Lo bisa berubah jadi RDTA ataupun jadi RDA. Dan gue bakal review Geek Vape Karma RDTA. Dan sekarang kita coba dulu buat lihat tampak dekatnya. Dan gue bakal setting tampak dekatnya di rumah aja, karena di sini tidak memungkinkan untuk gue unboxing. Dan ini dia tampak dekatnya. Jadi ini dia Karma RDTA dan RDA yang bisa jadi menurut gue kayak hybrid lah ya. Lo bisa bikin ini jadi RDTA atau RDA. Ini boxnya dari Geek Vape, ada tulisannya. Terus juga kita buka, ada Karma RDTA nya dari dalam box. Terus juga lo dapetin ini ada kaca cadangan. Dan juga di bawahnya udah ada juga si karet-karet cadangan yang bisa lo dapetin ya. Jadi itu aja yang lo dapetin dari si Karma RDTA ini. Dan sekarang kita sampingin dulu si boxnya. Yang bakal gue bahas adalah dari desainnya. Luarnya itu punya 3 air hole yang menurut gue ini mirip dengan air hole-nya Gun ya. Ini lihat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan dia bisa single coil ya, bisa single coil atau dual coil. Jadi ini menurut gue jadi satu kelebihan buat Karma RDTA ini. Dan si decknya ini adalah Velocity Deck Style yang emang khasnya dari beberapa produk Geek Vape ya, kayak Avocado RDTA, terus juga Geek Vape Tsunami. Dia pasti biasanya pakai pos dengan gaya Velocity. Dan mungkin buat lo yang nanya gimana sih caranya bikin RDTA ini jadi RDA, caranya gampang banget. Lo tinggal buka si bagian-bagian dari RDA ini. Jadi bagian penutup tanknya dulu lo buka. Oke. Nah, terus di sini ada, dan ini si decknya lo bisa puter ya. Lo kayaknya harus buka dulu si tanknya, atau enggak lo bisa tahan dan lo putar si posnya. Wait. Putar. Oke. Sekarang lo tinggal buka si tanknya, si kacanya. Dan ini dia satu part yang mungkin sedikit tricky ya. Jadi ini bukan susah, ini kadang ribet untuk dibuka karena dia licin cuy. Nah, ini gue buka. Jadi ini adalah bagian-bagian dari si Karma RDTA. Jadi ada decknya, deck Velocity. Terus juga ada di sini adalah juice flow ya. Lo bisa masukin juice flow ke sini. Terus juga top cap, kacanya, dan ini dia adalah bagian bawah atau bottom decknya. Yang kalau misalnya lo pingin ngerubah ini jadi RDA, lo gampang. Lo tinggal bongkar kayak tadi. Dan bagian terakhir yang harus dibuka adalah si pin konektor untuk RDTA nya. Lo buka, gampang, tinggal diputar doang dan kebuka ya. Ganti RD nya adalah, ini kan ada si deck Velocity nya nih, di bawahnya ada pin juga, pin konektor. Lo tinggal masukin, lo tinggal putar. Nah, pastikan ini sampai cukup kuat. Nah, kalau udah gini, ini sebenarnya udah langsung jadi RDA karena ini adalah bagian bawahnya, dan lu tinggal pasang top capnya. Dan jadi langsung RDA nya. Jadi sebenarnya gampang banget. Kalau misalnya lu adalah orang yang sering mobilitasnya tinggi, lo bisa pakai RDTA aja. Tapi kalau misalnya lo adalah orang yang nggak suka punya atomizer yang gede kayak RDTA tadi, lo bisa ngecilin si RDTA Karma ini jadi RDA. Itu jadi satu hal yang menurut gue kelebihannya ya. Walaupun ini bukan yang pertama, tapi Geek Vape akhirnya ngeluarin juga RDTA combo ya. Dan sekarang kita coba buat pasang di Finder 75 gue. Ini adalah ukuran 25 ya. Nih, jadi kayaknya itu aja untuk masalah cara bongkar dan cara ganti Karma RDTA ini jadi RDA. Masalah build, gue yakin lo adalah orang yang mungkin udah mengerti dengan cara
bikin Velocity Deck Style coil ya. Jadi lu bikin coil di Velocity Deck Style. Semua orang udah bikin tutorialnya. Kalau misalnya lu juga pengen lihat gue bikin di channel gue, itu ada di channelnya LARDA, itu juga sama pakai Velocity Deck Style. Di The Troll juga ada. Dan pokoknya lu bisa lihat sebelumnya gimana cara nge-build di Velocity Deck Style yang emang terkenal gampang banget. Waduh, jatuh ya. Tapi satu hal yang gue sayangkan dari Karma RDTA ini adalah si whiteboard nya ini, bagian atasnya ini dia menurut gue nggak bisa diganti gitu. Bisa sebenarnya pakai tambahannya lagi, cuman menurut gue lebih asik kalau misalnya si bawaannya ini adalah kayak whiteboard dan juga ada adaptor 510-nya gitu loh, kayak tsunami gitu kan. Tsunami juga ada 510-nya, terus juga ada juga whiteboardnya. Menurut gue itu kayaknya bakal lebih enak sih. Overall ya asik deh buat di build ya. Dan sekarang kita lihat gimana pendapat gue tentang flavornya, tentang uapnya kayak gimana, dan gimana kesimpulannya ataupun sharing pengalaman gue tentang RDTA ini. So check this out. Oke, lu baru aja lihat tadi unboxingnya apa aja yang lu dapat, cara nge-buildnya dan juga ya spesifikasinya. Dan sekarang gue bakal sharing gimana perasaan gue dengan Karma RDTA ini cuy. Sekarang kita coba buat vape untuk pertama kali di video ini. Oke, untuk masalah desain, untuk airflow-nya menurut gue airflow-nya lumayan ringan dengan 3 titik mirip sama gun LP. Mirip kayak gun yang biasa, terus juga si drip tip-nya yang lumayan gede menghasilkan vapor yang lumayan cuy. Terus masalah rasa, sekarang kita cobain lagi. Rasa yang dibawain dari Karma RDTA ini menurut gue flavornya dari 1 sampai 5 gue bakal kasih nilai 4 karena manisnya keluar, terus juga rasanya walaupun tidak terlalu menyebar di mulut, jadi rasanya itu kayak lu masuk, terus si rasanya basicnya keluarnya di lidah gue, nggak sampai melebar banget ke mulut. Dan satu yang gue suka adalah drip tipnya yang nggak panas cuy. Basicnya ada whiteboard drip tip, dan untuk nge-vape-nya nggak perlu kayak lu ringan aja gitu buat nge-vape-nya. Nih. Vapor yang dihasilin juga banyak banget, dan si tanknya ini gampang untuk diisinya karena dia ngisinya dari bawah decknya, ada bolongan lu bisa masukin. Menurut gue gampang banget buat dicopot, gampang banget buat diisi liquidnya. Dan satu kelebihan dari si Karma RDTA ini adalah dia bisa berubah jadi RDA, dan itu menurut gue asik banget buat lo yang mungkin bosan dengan RDTA dan lo mungkin pingin coba pakai RDA, lo nggak usah beli lagi gitu. Jadi Karma RDTA ini kalau lo bosan dengan RDTA, lo bisa berubah jadi RDA, dan pas berubah jadi RDA pun masih asik dan masih gokil cuy. Dan gue berterima kasih buat Shakti Vape Distribution yang sudah memberikan gue satu RDTA ini. Dan ini RDTA-nya menurut gue oke banget, dan lo bisa beli di Tokopedia-nya Shakti Vape kalau misalnya lo nggak di Bandung, di tokopedia.com/shaktivape. Atau lo misalnya lo lagi di Bandung, lo bisa datang ke Roar Vapor, atau nggak lo bisa datang ke Bounty Vapor Shop, atau nggak lo bisa datang ke cabang-cabang vape store-nya Shakti Vape yang bakal gue tulis di deskripsi di bawah ya. Ada Shakti Vape, ada Roar, ada Big Popa, dan masih banyak lagi. Jadi buat lo yang pengen beli, lo bisa ke sana ataupun beli di Tokopedia. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya Shakti Vape di @shaktivape. Oh gitu, overall gue suka. Dan kayaknya ini bakal jadi RDTA untuk daily gue. Kalau misalnya gue lagi jalan-jalan, bisa pakai RDTA. Kalau misalnya gue lagi bosan dengan RDTA, gue bisa ganti si Karma ini dari RDTA jadi RDA. Oke? Kita aja perpakan terus pamit. Jangan lupa vaping cuma buat orang dengan umur 18 tahun ke atas. Dan buat lo yang belum umur 18 tahun, jangan coba mulai untuk ke vape ya. Dan gak usah nambah KTP buat nge-vape doang. Gak usah nambah KTP cuy. Mending nembak jawaban lah ya, jawaban ulangan kalau misalnya lo pusing. Bye bye.